Ibu boleh langsung di share screen, Bu? Share screen langsung nggak bisa, Mbak? Dicoba dulu, Bu, ya. Iya, ya. Ya, bisa, Mbak. Silakan ya, langsung mulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 12. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 12, saya sendiri Deka Pramitasari sebagai moderator pada kesempatan presentasi hari ini. Kemudian anggotanya ada Miftah Rahmadila, ada Cika Febrianti Warohma, ada Ayu, kemudian satu lagi ada Dwi Soya, serta ada satu lagi Marliana. Baiklah teman-teman, supaya untuk mempersingkat waktu kita karena sudah jam 1:18, jadi dimulai saja untuk presentasi yang pertama. Mungkin bisa dimulai dari Saudari Miftah. Kepada Saudari Miftah, dipersilakan. Terima kasih kepada Deka. Sebelumnya apakah
suara saya sudah terdengar jelas, Deka? Sudah, Miss. Halo? Oke, sudah kalau soal putus-putus soalnya. Putus-putus. Iya, kedengeran, Mi. Kedengeran. Sudah kedengaran, Mip. Oke, mungkin langsung aja. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kelompok. Di sini ada Jadi dari pengertian kelompok ini ada dua ahli yang tampil, yaitu dari Herbert Smith dan menurut Mills dari bukunya pada tahun 1967. Di mana kalau dari menurut Herbert Smith ini, kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Terus kalau menurut Mills, pada tahun 1967, menurut dia, kelompok adalah suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai suatu tujuan dan yang mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti. Nah, dari dua pengertian tersebut didapatlah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kelompok adalah satu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mana terdapat interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Mungkin itu dari Miftah, Deka. Oke, baiklah. Terima kasih, Saudari Mipta. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cika. Apakah Saudari Cika sudah ada di room Zoom? Sudah, Deka. Oke, Cika, dipersilakan. Belum ganti, Deka. Oh, belum ganti ya? Maaf. Sekarang sudah? Belum, sudah. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Deka. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari Miftah, yaitu proses terbentuknya kelompok. Bagaimana sih proses terbentuknya kelompok? Jadi, yang pertama itu, dari perasaan atau persepsi, kemudian ke motivasi, kemudian ke tujuan, selanjutnya itu ke interaksi, maka akan langsung terbentuk namanya kelompok. Pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Pada proses pembentukan kelompok, dimulai dari adanya perasaan atau persepsi yang sama, dan perasaan yang sama, sehingga akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian selanjutnya dapat menentukan tujuan yang sama, dan akhirnya terjadi interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Selanjutnya. Nah, Sudah, Cik. Oke, teman-teman. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 12. Sedikit slide-nya, mohon maaf. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 12 ada yang ingin menambahkan materinya, dipersilakan. Kalau ada yang beda referensi, boleh persilakan kepada teman-teman dari kelompok 12 terlebih dahulu. Kelompok Palembang mungkin. Oke, baiklah. Ada dari di luar kelompok 12 ya? Enggak, Dika, Dipersilakan. enggak. Maksud aku tuh kan tadi penyampaiannya tuh Layo tuh. Nah, kelompok dari Palembang coba. Kalau kali aja
materinya beda kayak itu. Oke, baiklah. Anggota yang dari Anggota. selain Layo maksudnya Deca. Ada Ayu sama Dwi Soya. Mungkin dipersilakan kepada Ayu sama Dwi Soya kalau ada yang ingin ditambahkan dari materi tentang konsep kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Ada teman-teman? Belum ada ya? Oke, baiklah kalau memang belum ada, mungkin kita alihkan ke teman-teman dari kelompok lain terlebih dahulu, karena waktu kita terus berjalan. Izin Kepada menambahkan teman-teman boleh, Deka? yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Ya, Saudari Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menambahkan mengenai proses terbentuknya kelompok. Jadi menurut Prayitno itu sendiri, kelompok itu harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur kualitas dan kuantitas, yang dimana unsur kerumunan dan kelompok juga faktor pengikat dalam kelompok. Selain itu juga pada mulanya kelompok itu terbentuk melalui berkumpulnya sejumlah orang yang berkerumun. Nah, selanjutnya dalam kerumunan itu berkembang menjadi kelompok-kelompok karena satu sama lain. Adanya ikatan persamaan, kepentingan, persamaan senasib, persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan persamaan profesi. Nah, dalam kelompok itu mereka saling mengadakan interaksi atau timbal balik. Selain itu juga mereka juga sepakat untuk taat kepada norma-norma yang mereka buat sendiri. Nah, untuk menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok dan kerumunan itu, adanya faktor-faktor pengikat di dalam sebuah kelompok itu. Di antaranya itu interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kelompok atau kerumunan. Yang selanjutnya ada ikatan emosional sebagai pernyataan bersamaan, dan ada tujuan atau kepentingan bersama yang ingin diwujudkan dalam satu kelompok tersebut. Dan ada kepemimpinan yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu sendiri. Dan yang terakhir ada norma juga yang diakui dan diikuti oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Kepada Deka, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Anggun karena telah menambahkan materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada dibuka 2 orang lagi untuk menambahkan materi. Dipersilakan. Dari kelas Indralaya sudah, mungkin dari kelas Palembang bisa perwakilannya 1 atau 2 orang. Apakah ada teman-teman? Halo, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Deka. Dari kelas Palembang belum ada ya? Saya izin menambahkan, Deka. Oke, baiklah. Pada Saudari Cindy dipersilakan. Saya izin menambahkan tentang materi proses pembentukan kelompok. Langkah atau proses pembentukan kelompok atau tim diawali dalam proses, yaitu yang pertama interaksi. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu atau berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Yang kedua, persepsi, yaitu pembagian kelompok yang didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi yaitu pembagian kekuatan yang berimbang atau memotivasikan anggota kelompok untuk terus berkompetensi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, yaitu independensi. Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Selanjutnya yaitu organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan dalam kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu tujuan.
Tujuan merupakan terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Cindy. Baiklah, kepada teman-teman, kalau yang ada ingin menambahkan materi, dipersilakan satu orang lagi. Apakah masih ada yang ingin menambahkan materi? Baik Indralaya maupun Palembang boleh. Persilakan. Langsung on mic atau di via chat boleh. Aku udah Deka. Siap. Oh, Melga ya. Baiklah. Dipersilakan Saudari Melga. Oke, makasih Deka kesempatannya. Jadi ini sih aku pengen nambahin sedikit tentang mungkin karena tadi udah banyak secara tekstual atau teoritis gitu. Aku pengen lebih ke contoh dengan analogi gimana sih kita memahami definisi kelompok itu sendiri. Nah, kalau yang aku bisa analogikan, kan tadi kan ada beberapa penjelasan tentang kalau kelompok itu memiliki tujuan dan ada interaksi di dalamnya gitu. Sebenarnya nantinya pasti kelompok itu dibagi-bagi, ada in group, ada out group kayak gitu. Nah, tapi secara dasar kayak gitu. Contohnya tuh sesimpel, misal nih teman-teman ada yang dari kampus Bukit mau ke Layo. Nah, itu kan nunggu bis, nunggu Damri gitu. Nah, itu tuh nggak semuanya masuk ke dalam kelompok gitu. Tapi misal nih sama-sama nunggu Damri di halte yang sama, terus ada interaksi. Ada orang nih datang, dia nanya, abis ini bis yang tadi udah berangkat ya, terus sama-sama nunggu bareng. Nah, orang itu masuk ke dalam suatu kelompok yang sama-sama lagi nunggu Damri selanjutnya. Itu masuk ke kelompok. Tapi kalau emang orang yang nggak ada interaksi sama sekali, itu menurut aku walaupun tujuannya sama, belum bisa dikatakan kelompok. Kayak gitu. Jadi kelompok orang yang nunggu Damri tadi itu karena adanya interaksi, walaupun nggak intens ya teman-teman, karena kan kayak baru kenal juga kayak gitu. Tapi definisi kelompok itu yaitu tadi karena tujuannya sama-sama mau ke Indralaya, nunggu Damri yang sama gitu. Terus ada interaksi di dalamnya, sama-sama tanpa sadar tuh ada saling lihat-liatin Damri datang bentar lagi nggak ya, kayak gitu. Saling lihat jam itu tuh karena ada tujuan yang sama tadi. Dan sedangkan orang yang nggak ada interaksi sama sekali walaupun tujuannya sama, itu menurut aku belum bisa dikatakan kelompok. Itu sih menurut aku analoginya. Semoga teman-teman kebayang gitu. Dan kalau misalnya ada yang salah atau kurang sepakat, boleh ditanggapin. Thank you. Oke, terima kasih Melga. Mungkin untuk penambahan materi kita cukupkan ya, karena dari beberapa teman-teman tadi saya rasa sudah cukup jelas untuk materi kita pada hari ini. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mikrofon ataupun melalui via chat dipersilakan, baik Indralaya maupun Palembang. Diharapkan untuk berpartisipasi ya dalam presentasi diskusi pada hari ini, karena untuk mengetahui pemahaman kita sendiri itu ada pada diri kita sendiri. Kalau belum paham, dipersilakan untuk dipertanyakan. Kalaupun ada yang ingin diperjelas lagi, silakan ditanggapi nanti pertanyaan dari teman-temannya. Mungkin dimulai aja ya, kalau untuk sesi tanya-jawab, kita dimulai dari sekarang. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan, baik Indralaya maupun Palembang. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, siapa? Aldi ya? Iya, Kak. Oke, Aldi, dipersilakan. Oke, kan di sini kita belajar tentang kelompok dan proses terbentuknya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia dan tersebut, kenapa kita perlu mempelajari kelompok dan proses terbentuknya kelompok ini? Begitu.
Mungkin cukup Deka. Sekian dan terima kasih. Bisa diulang, Kak? Baik, Bu. Jadi pertanyaannya itu, kenapa kita sebagai calon guru BK perlu dan harus paham kenapa kita harus mempelajari tentang kelompok dan proses terbentuknya kelompok tersebut, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Aldi, suaranya agak bising. Boleh diketik ulang di chat pertanyaannya? Oke, teman-teman, sembari kita menunggu Aldi ngetik pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau jawab nih. Itu ada yang raise hand, Mbak Elvianda. Oke, kepada Elvi dipersilakan. Baiklah, terima kasih Deka. Saya izin bertanya. Persepsi itu kan salah satu proses pembentukan kelompok ya, dan dapat memicu konflik kalau ada perbedaan persepsi. Nah, pertanyaan saya itu adalah, di dalam suatu kelompok kan pasti anggotanya memiliki persepsi yang berbeda dalam suatu hal. Gimana sih cara kelompok membuat perbedaan persepsi itu bekerja? Itu aja, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih, Elvi. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Kita sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertama ini kita adakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Deka. Oke, Saudara Aziz, dipersilakan. Baik, pertanyaannya adalah, apakah sebuah perkumpulan dengan tujuan yang sama, tetapi tidak saling mengenal, bisa disebut sebagai kelompok? Mungkin itu saja, Deka. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, ada 3 ya, Aldi, Alfi, sama Aziz. Boleh minta tolong kembali untuk ditulis di via chat pertanyaannya, karena ada beberapa teman-teman yang terkendala sinyal, katanya suaranya nggak jelas gitu. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan dengan 3 pertanyaan ya teman-teman. Berikan kami terlebih dahulu waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin untuk mengisi, sembari kami menunggu, kami kembalikan kepada Ibu. Baik, ada Ibu Ratna, kami kembalikan kepada Ibu. Dipersilakan, Bu. Terima kasih, Mbak Deka. Ini yang bisa join Zoom cuman sekitar 65 ya. Yang lain pada kemana ini? Teman yang lain nggak bisa join atau gimana? Jadi satu kelompok ini tergabung kelas Palembang dan Layo kan ya kemarin kesepakatannya ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi yang kelas Indralaya ada 2 orang di kelompok ini ya. Kelas Indralaya, kelas Palembang. Oke. Jadi yang pertama dibahas adalah mengenai konsep kelompok ya.
Tadi udah dijelaskan oleh kelompoknya, kelompok 12, itu mengenai konsep terbentuknya kelompok. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada tambahan dari Mbak Anggun, kemudian dari siapa lagi tadi satu, Mbak Mifta ya? Ada Cindy sama Melga, Mbak Bu. Cindy, ya. Cindy sama? Iya, sama Melga. Sama Melga, ya. Jadi tadi sudah dibahas mengenai pengertian kelompok gitu ya, proses terbentuknya kelompok. Mungkin masih ada beberapa yang kurang gitu ya, seperti faktor-faktor terbentuknya kelompok. Kemudian ada jumlah anggota kelompok itu ada berapa, seperti itu. Mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan, ya, bisa teman-teman bahas seperti itu. Dan juga itu tadi sudah ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus ya. Saya harap kelompok yang membahas tidak terlalu lama mencari jawaban. Kita sama-sama diskusi saja. Jadi mungkin bisa anggota kelompoknya bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada. Misalnya pertanyaan yang ditanyakan Aldi tadi itu bisa langsung dijawab mungkin ya. Kenapa kita sebagai mahasiswa BK perlu mempelajari konsep kelompok ini ya, seperti itu ya tadi pertanyaannya. Pertanyaan kedua, dalam suatu kelompok pasti terdapat perbedaan persepsi. Kemudian bagaimana cara kelompok tersebut? Maksudnya Mbak Elvi ini bagaimana kelompok tersebut mengatasi perbedaan persepsi itu ya? Itu maksudnya Mbak Elvi? Iya Bu, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, ada pertanyaan dari Kak Aziz. Apakah sebuah perkumpulan dengan tujuan yang sama, perkumpulan ya, tujuannya sama, tetapi tidak saling mengenal, bisa disebut sebagai kelompok. Nah, apakah bisa seperti itu? Nanti teman-teman bisa lihat kembali apa syarat-syaratnya, bisa dikatakan kelompok itu apa aja, gitu syarat-syaratnya. Teman-teman yang lain boleh nyari juga ya. Nanti teman-teman yang di kelompok dibantu menjawab. Gimana? Udah dapat? Silakan kelompok. Ada berapa orang anggotanya, Mbak Deka? Deka, Miftah. Kemudian siapa lagi? Ada sekitar 6 orang, Bu. Oke. Ada semua ya anggotanya di sini yang 6 orang itu? Atau ada yang tidak ada di Zoom? Ada semua anggotanya di Zoom ini, Mbak? Ataukah ada yang tidak hadir? Ada Ayu, Bu, tadi katanya mungkin lagi terkendala sama jaringan. Ya.
Baik, mungkin dari teman-teman dari kelompok 12 ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Silakan teman-teman. Yang dari kelas Palembang, Dwi Soya sama siapa tadi satu lagi? Ayu, Bu. Ayu. Yang dari Layo, Mbak Deka, Mbak Miftah, dua lagi? Ada Aziz sama Aziz. Marliana, Bu, sama Cika. Marliana sama Cika. Oke. Iya. Silakan teman-teman dijawab pertanyaan yang sudah ada. Mungkin moderator izin untuk menjawab pertanyaan yang dari Aldi. Oke, dipersilakan Saudari Miftah untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aldi. Oke, kan tadi pertanyaan Aldi itu kan kita sebagai mahasiswa yang dilatar belakangi bimbingan dan konseling, kenapa kita perlu untuk mempelajari kelompok dan proses terbentuknya, gitu kan pertanyaannya tadi. Nah, oke, langsung aja Miftah jawab. Secara simpelnya tuh gini kan, dalam bimbingan konseling ini kan ada layanan-layanan. Terus salah satu layanan itu adalah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, itu kan berarti secara wajib kita harus belajar tentang kelompok dong, gimana cara pembentukan kelompok, terus kelompok itu apa, syarat-syaratnya kelompok. Jadi waktu pas kita melaksanakan layanan tuh, kita tahu gitu loh kayak harus membentuknya tuh kayak gimana. Mungkin itu dari Miftah, secara simpelnya. Mungkin bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Miftah. Pada teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Kalau ada yang kurang setuju atau ada tanggapan-tanggapan lain, diperbolehkan untuk menambahkan jawabannya. Ada teman-teman? Belum ya? Oke, mungkin kita ke Aldi terlebih dahulu ya. Pada Saudara Aldi, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Oke, jadi bisa dibilang kita mempelajari kelompok dan proses terbentuknya ini merupakan suatu bekal pribadi untuk kita jikalau nantinya kita langsung diterjunkan pada dunia lapangan, baik itu untuk memberikan layanan konseling kelompok maupun bimbingan kelompok, agar kita tidak bingung lagi saat memberikan layanan yang begitu. Mungkin ya, yang saya tangkap gitu. Terima kasih Deka dan juga Miftah. Oke, jadi sudah mulai memahami ya, Aldi, untuk jawaban dari kelompok 12-nya? Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 12 lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari Saudari ALP dan juga pertanyaan dari Aziz. Baiklah, terima kasih Deka. Jika izin menjawab pertanyaan dari Aziz. Oke, Cika, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya pertanyaan Aziz itu, apakah sebuah perkumpulan dengan tujuan yang sama, tetapi tidak saling mengenal bisa disebut dengan kelompok? Jadi, sebelumnya itu, menurut syarat dari suatu kelompok itu sendiri, di antaranya itu terjadi proses interaksi, dan adanya perasaan saling memiliki, dan yang pastinya memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama itu juga. Nah, jadi apakah orang yang tadi berkumpul mempunyai tujuan yang sama walaupun tidak saling mengenal, apakah itu bisa disebut kelompok? Menurut Cika bisa disebut kelompok. Contohnya, misal kita kelompok belajar, sebelumnya itu kita sama-sama tidak kenal dengan kelompok belajar misal dari antar kota, tetapi tujuan kita sama gitu untuk sama-sama belajar. Nah, jadi itu tetap bisa dikatakan bisa tetap disebut dengan kelompok walaupun sebelumnya belum saling mengenal, karena tadi kembali lagi ke syarat kelompok sama-sama memiliki tujuan yang sama.
Mungkin itu saja. Terima kasih, Deka. Oke, baik. Terima kasih Saudari Cika karena telah menjawab pertanyaan dari Saudari Aziz. Mungkin moderator boleh menambahkan, Bu? Silakan, Mbak. Nah, sebelum kita tahu itu termasuk kelompok atau belum, kita harus tahu terlebih dahulu syarat dari kelompok. Nah, di sini Deka dapat referensi menurut Baron dan Baim. Itu syarat kelompok ada yang pertama interaksi. Anggota-anggota seharusnya itu berinteraksi satu sama lain. Kemudian independen, yaitu apa yang terjadi pada seseorang anggota dan mampu mempengaruhi perilaku anggota lainnya juga. Yang ketiga itu stabil, yaitu hubungan paling tidak ada lamanya waktu itu yang berarti bisa mingguan, bisa bulanan, atau juga bisa tahunan. Seperti itu. Kemudian ada juga tujuan yang dibagi, beberapa tujuan bisa bersifat umum bagi semua anggota seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada struktur, di mana di struktur ini fungsi tiap anggota itu harus memiliki beberapa macam struktur sehingga mereka itu ada perannya masing-masing. Kalau misalkan di dalam konseling kelompok mungkin ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok lainnya. Nah, mohon maaf, ada lagi yang terakhir itu ada persepsi seperti yang sudah dikatakan oleh Saudari LP tadi bahwa di mana persepsi ini anggota itu harus merasakan diri mereka itu sebagai bagian dari anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi saling berinteraksi, saling mengeluarkan ide, pendapatnya satu sama lain di antara anggota-anggota tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan mengenai syarat dari kelompok. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada Saudari Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Di sini saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Saudara Aziz mengenai apakah kalau suatu kelompok itu orangnya tidak saling mengenal, apakah dapat disebut kelompok. Jadi, yang sudah dijelaskan oleh Saudari Deka tadi dan juga sudah dijawab oleh Saudari Miftah. Miftah atau siapa ya tadi? Cika. Ya, Cika, maaf. Saya ingin menambahkan bahwa yang paling penting selain yang disebutkan oleh teman-teman tadi adalah setiap anggota dari setiap orang dari suatu perkumpulan itu memiliki kesadaran atau secara sadar mereka merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari satu kelompok tersebut. Jadi kalau walaupun mereka tuh nggak saling mengenal, tapi kalau mereka sadar mereka itu tergolong dalam suatu kelompok, yaitu adalah suatu kelompok seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizka. Ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 12? Ada teman-teman? Oke, kalau belum ada, mungkin kita lebih ke Aziz terlebih dahulu ya. Kepada Aziz, apakah jawaban dari teman-temannya sudah dapat dipahami? Bisa Deka, bisa dipahami. Bisa ya? Alhamdulillah. Saya catat. Baik. Bagaimana Bu, apakah bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Boleh dilanjut. Baik Ibu. Oke teman-teman, dari kelompok 12 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Elvi yang belum. Dipersilakan.
pada teman-teman dari kelompok 12, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Elvi? Atau kalau belum ada, kita lempar ke teman-teman yang lain nih. Boleh teman-teman yang lain bantu menjawab kelompok ya. Oke. Pada teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari saudari Elvi, dipersilakan. Mungkin diulangi terlebih dahulu ya pertanyaannya. Di dalam suatu kelompok pasti terdapat perbedaan persepsi dalam suatu hal. Bagaimana cara kelompok tersebut membuat perbedaan persepsi tersebut bekerja? Dipersilakan teman-teman. Coba aku boleh deh, Cah, izin masuk. Boleh, Mel. Dipersilakan. Oke. Kalau menurut aku sendiri, perbedaan persepsi itu kan sebenarnya hal umum dan itu wajar ya. Banyak banget persepsi kita yang berbeda gitu. Nah, ini tuh kalau secara umumnya kayak kita nih, kayak di kelas ini kan pasti nanti banyak tanggapan, banyak jawaban. Itu kan beda persepsi, padahal kita satu kelas gitu. Nah, itu tuh dari perbedaan persepsi yang ada itu, yang nggak ada yang harus, ini iya aku benar, ini aku salah, kayak gitu. Emang itu beda persepsi aja. Nah, cara mengatasinya, yang pertama itu sebenarnya ada 3, ada empati, toleransi, sama untuk tidak, kita tuh jangan bersifat defensif gitu. Kalau menurut aku, defensif tuh apa? Defensif itu ketika kita merasa kritikan dari orang lain atau perbedaan tanggapan dari orang lain itu adalah serangan buat kita. Jadi kayak seakan-akan kita tuh menganggap itu akan menjatuhkan kita. Padahal itu tuh kritikan itu kan wajar ya, perbedaan persepsi itu wajar. Nah itu yang harusnya tuh nggak ada gitu. Jadi kita tuh nggak boleh bersifat defensif. Terus kenapa ada empati sama toleransi gitu? Ya karena apalagi nih dalam kelompok, harusnya sebelum kita terhimpun dalam suatu kelompok itu juga kita sudah bisa menerima risiko perbedaan pendapat itu. Terus itu kenapa harus ada empati sama toleransi gitu. Kita harus memahami, oh teman-teman aku nih orangnya emang kayak gini, misal emang dia tuh teoritis atau emang mikirnya tuh berlandaskan nian kayak gitu. Nah, atau ada yang dia tuh menurut logika aja loh. Nah, itu tuh harus kita terima dan ya nggak apa-apa kalau beda sama persepsi kita kayak gitu. Kalau menurut aku, jadi 3 sih tadi, empati, toleransi, dan tidak bersifat defensif. Gitu. Apalagi dalam satu kelompok kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mel. Ya sependapat sih sama Melga tadi, karena kalau kita kadang kan memang kita dari individu satu dengan individu lainnya pasti berbeda pendapat, persepsi satu sama lain. Jadi untuk menghindari konflik-konflik di dalam kelompok atau antar anggota kelompok tersebut, ya salah satu caranya dengan cara toleransi, saling menghargai pendapat satu sama lain seperti itu. Kalau memang pendapat si A memang belum dapat diterima, coba untuk diselesaikan bersama-sama seperti itu. Mungkin dapat kita jabarkan lagi seperti itu tentang jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh anggota-anggota lainnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Tambahan dari saudari Melga tadi. Terima kasih. Oke. Kita kembali lagi kepada Elvi. Bagaimana saudari Elvi, apakah jawabannya dapat dipahami? Makasih Melga, makasih Deka, aku udah paham. Oke, terima kasih. Ibu, mungkin untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu terlebih dahulu. Apakah dilanjutkan dengan sesi pertanyaan selanjutnya atau ada penjelasan dari Ibu? Dipersilakan, Bu. Bentar, Ibu yang nambah, Ibu ya. Oke. Baik, Ibu. Ya, mungkin yang saya jawab ini keseluruhan dari pertanyaan Aldi, Elvianda, kemudian Aziz ya. Mungkin sekaligus saya menjawabnya. Tadi kan sudah dibahas oleh penyaji bahwa ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan kelompok. Nah, sehingga kelompok itu beda. Kelompok itu beda dengan massa itu ya. Kelompok beda dengan kerumunan gitu ya.
beda juga dengan perkumpulan. Jadi berbeda. Jadi kelompok itu massa tidak dikatakan kelompok kalau massa. Kerumunan apalagi, tetapi di dalam kelompok pasti ada beberapa orang ya. Nah, jadi berbeda antara kelompok konsepnya itu dengan massa, dengan perkumpulan, dengan kerumunan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau begitu apa bedanya dengan massa, dengan kerumunan, gitu ya? Jadi kelompok itu sudah disajikan oleh penyaji. Yang pertama tujuan bersama, gitu ya. Kemudian tadi ada interaksi. Jadi antar anggota itu ada komunikasi, ada hubungan emosional di dalamnya itu, gitu ya. Saling mempengaruhi. Nah itu itu kelompok. Tapi kalau massa kerumunan tidak seperti itu. Mungkin tujuannya sama misalnya, tetapi tidak dia saling berinteraksi, saling apa itu ya. Artinya interaksinya itu secara kontinu itu ya. Nah, kemudian tadi dicirikan dengan bahwa di dalam kelompok itu ada yang namanya norma tadi ditambahkan oleh siapa tadi, Melga atau siapa tadi, Pesindi tadi ya. Ada norma di dalamnya itu. Kemudian ada persepsi, ada motivasi, ada interaksi gitu ya. Nah, itu ciri kelompok tadi. Nah, jadi kalau tidak mencirikan beberapa yang disebutkan tadi bukan kelompok namanya. Tidak bisa dikatakan kelompok. Kalau misalnya ternyata tujuannya tidak sama, kemudian lagi tidak ada interaksi, misalnya di pasar misalnya, rame gitu, tapi tidak katakan kelompok karena antara pedagang sama pembeli tidak intens interaksinya itu, ya, sehingga bisa dikatakan kelompok di pasar itu. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Aldi tadi, kalau begitu kenapa konselor atau guru BK perlu paham dengan kelompok? Ya karena tadi dijawab oleh si Miftah tadi ya, bahwa guru BK itu kan ada layanan kelompok, bisa bimbingan kelompok, bisa coaching kelompok. Nah kalau guru BK tidak paham dengan konsep kelompok, gitu ya, sedangkan dia kan sebagai pemimpin kelompok di situ, dalam bimbingan kelompok dan konsep kelompok, dia sebagai pemimpin kelompok. Bagaimana dia tahu bahwa kelompok itu tidak punya karakteristik kalau dia tidak paham dengan konseling kelompok. Nah, sehingga kalau dia paham, oh ternyata dalam kelompok ada interaksi. Kalau begitu ketika interaksi kelompok tidak jalan, bagaimana pemimpin kelompok bisa memotivasi anggotanya untuk interaksi? Oh, misalnya karakternya itu ada norma di situ. Ketika salah satu anggota melenceng dari norma tujuan kelompok, maka tujuan dari maka konselor atau pemimpin kelompok bisa mengarahkan karena kelompok adalah tujuan bersama. Ketika misalnya di dalam kelompok tidak terjadi hubungan emosional di dalamnya, nah maka bagaimana konselor atau pemimpin kelompok bisa memotivasi anggota supaya saling berinteraksi dengan saling mendukung. Kemudian lagi ada norma di dalamnya. Jadi paham itu sehingga ketika ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh anggota kelompok, maka konselor itu perlu memunculkan karakter-karakter yang tidak atau yang minimal yang ada pada kelompok itu. Jadi perlu paham dia. Misalnya ketika pasif kelompoknya, gimana dia harus mengaktifkan kelompok ini supaya anggotanya bisa interaksinya bagus. Oh, ternyata persepsinya itu sangat jauh antar anggota kelompok. Bagaimana konselor itu bisa menyatukan persepsi dari anggotanya. Nah, jadi itu kenapa perlunya tadi dari pertanyaan Aldi itu ya. Nah, sehingga lanjut ke pertanyaan Elvianda, kalau begitu bagaimana meminimalkan konflik? Kalau sekiranya masing-masing kepala itu punya persepsi yang berbeda-beda dalam kelompok itu. Nah, tadi dijawab oleh siapa tadi ya? Siapa yang jawab punya Alfianda tadi? Deka ya? Nah, bagaimana dia harus bisa mengarahkannya? Jadi di situ tadi dikatakan untuk dapat meminimalisasi konflik dalam kelompok gitu ya, maka sudah dijelaskan tadi dalam kelompok kan punya norma, punya aturan. Sekalipun aturan tidak tertulis. Tidak tertulis kan aturannya, tapi ada yang disepakati bersama. Apa cirinya? Saling menghargai, saling menghormati, empati kata temannya tadi. Nah itu kenapa tidak dilakukan? Karena
memang punya norma, tetapi norma dalam kelompok ada yang tertulis ada, tetapi ada juga yang tidak tertulis. Kayak misalnya kelompok di dalam misalnya kelas angkatan 2000 ini misalnya 2020 itu kelompok namanya. Kan tidak tertulis, tetapi arti itu antar teman saling menghargai, saling berempati, itu ya, saling menghormati, itu tidak tertulis. Karena apa? Ada norma di dalamnya itu. Nah, jadi artinya itu. Jadi bagaimana meminimalkan konflik itu kalau anggotanya paham bahwa di dalam kelompok itu ada aturan. Nah, kalau itu sudah menjadikan kelompok yang terorganisir, nah maka ada ketua kan di situ. Itu tugas ketuanya itu, pemimpin kelompok. Jadi kalau itu misalnya di kelas, misalnya moderator berarti yang sebagai ketua kelompok, kalau itu kelompok diskusi yang bisa mengarahkan, membedakan persepsinya jauh, gimana dia menyatukan pendapat temannya. Kalau itu di dalam misalnya bimbingan kelompok, berarti konselor yang bisa mengecilkan persepsi, perbedaan persepsi di antara anggotanya itu. Nah, itu yang dikatakan bagaimana meminimalkan perbedaan dari anggota kelompok. Nah, itu dapat Ajis tadi. Bisa tidak perkumpulan itu tidak saling mengenal dengan kelompok? Tidak mungkin tidak saling mengenal. Mungkin maksud Ajis itu tidak mengenal secara fisik mungkin. Kalau umpama ya bentuk kelompok, cuma tidak ketemu langsung, tapi dia tahu namanya si A, dia dari sekolah situ, oh dia dari sana. Berarti paham kan dia dengan orang-orang itu, cuma mungkin yang dimanakan Aziz itu adalah pertemuan secara fisik. Bisa dikatakan kelompok, karena kalau tidak saling mengenal tidak mungkin bisa kelompok. Gimana interaksi kalau tidak saling mengenal? Interaksinya misalnya di dunia maya interaksinya, berarti ada interaksi di situ. Ada lagi, ada norma misalnya, ya rutin tidak pertemuan ini misalnya, rutin tidak. Tapi kalau insiden tidak bisa dikatakan kelompok. Kalau tiba-tiba bubar misalnya, tidak bisa. Jadi arti itu tujuan itu memang jelas. Misalnya kelompok apa dulu belajar, cuman misalnya kelompok belajar ini tidak dalam satu pertemuan fisik umpama. Misalnya ada yang dari UPI umpamanya, ada yang dari Banjarmasin umpamanya. Tapi tidak kenal secara fisik. Tapi untuk selebihnya dia paham, dia dari sana namanya si Anu, ada komunikasi. Bisa saja, tetapi yang dikatakan oleh Aziz itu mungkin fisiknya mungkin ya. Jadi yang jelas kalau dia kelompok harus ada interaksi itu. Interaksinya tidak mesti fisik ya, komunikasi itu ya, hubungan emosional itu saling mendukung satu tujuan. Nah itu bisa dikatakan. Jadi artinya itu kalau tidak saling mengenal tidak mungkin bisa terjadi kelompok. Tapi makna mengenal di sini itu juga tanda kutip mengenal secara fisik atau bagaimana. Yang jelas sekalipun tidak secara fisik itu kan dia bisa paham sama subjek-subjek yang menjadi anggota kelompok. Nah, jadi artinya itu harus kita pahami apa itu massa, apa itu kerumunan, apa itu kelompok. Jadi kalau kita paham ini karakter kelompok, kita bisa mengatakan, oh ini kelompok, lu ini bukan misalnya. Karena ada ciri-ciri ini. Nah, seperti itu yang saya tambahkan dari jawaban kelompok menyaji itu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator kelompok 12 ya. Kita Beratna mau menambahkan silakan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi untuk kelompok dan teman-teman, Kak Aziz juga terutama ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Rahmi barusan, bahwa kalau dalam suatu kelompok tuh nggak saling kenal gitu ya. Pasti mengenal satu sama lain ya. Mungkin tidak bertemu secara fisik seperti adik-adiknya yang semester 3 sekarang ya, yang angkatan 2020 itu mungkin mereka belum ketemu secara fisik, hanya beberapa orang saja yang mungkin pernah bertemu, tapi mereka di kelas virtual bertemu terus misalnya seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Kalau misalnya perbedaannya itu, jadi harus dibedakan antara kelompok, kerumunan, massa, atau misalnya dalam satu bus, misalnya gitu ya. Bisa jadi teman-teman itu kan tujuannya sama, misalnya berangkat kemana, tapi misalnya pulang kampung gitu, tujuannya sama, tapi bisa jadi tidak kenal ya, karena mungkin baru ketemu hari itu ya.
Nah, itu kan belum bisa disebut kelompok, atau mungkin itu kerumunan bisa jadi, atau massa, karena tujuannya sama, tapi tidak saling mengenal gitu ya, mungkin berbeda. Nah, kemudian yang ditanyakan ke Aldi tadi, jadi dalam layanan konseling kelompok itu kan ada format individu dan format kelompok. Makanya kita perlu mempelajari juga konsep kelompok itu seperti apa. Jadi ketika nanti teman-teman mempraktikkan konseling kelompok di semester 7 ya, udah paham konsep kelompok itu seperti apa, harus ada apa-apa saja. Jadi dalam kelompok itu ada interaksi yang paling penting ya. Kalau tidak ada interaksi ya bukan kelompok namanya, ya sendiri-sendiri berarti seperti itu kan. Nah, jadi perlu teman-teman pahami lagi untuk persyaratan kelompok itu apa-apa saja. Terus yang bisa dikatakan kelompok itu apa, kemudian syarat terbentuknya apa. Nah, penjelasan dari Bu Rahmi tadi sudah jelas. Saya yakin teman-teman semuanya bisa paham gitu ya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan lagi, dipersilakan moderator untuk mempersilahkan teman-temannya untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmi dan Ibu Ratna. Mungkin jawaban dari tambahan dari Ibu Ratna tadi sama Ibu Rahmi, teman-teman bisa memahami materi kita pada hari ini. Baik, kepada teman-teman, kalau ada yang belum dipahami, dipersilakan untuk bertanya kembali, baik Indralaya maupun Palembang, dipersilakan. Ada teman-teman yang belum dipahami materinya? Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Adlia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, tadi mengenai kelompok tadi kan yang terpenting itu tadi adanya interaksi dan tujuan bersama dalam suatu kelompok tersebut. Nah, di mana di sini masuk ke dalam bimbingan dan konseling, pada saat melakukan kelompok itu kan harus adanya interaksi dan tujuan bersama. Nah, namun ada hal-hal yang dapat membuat suatu kelompok tersebut atau membuat anggota kelompok itu tuh sudah tahu apa sih tujuan yang ingin dia capai, namun dia itu kadang down gitu atau tidak bersemangat gitu di dalam mencapai mereka tersebut. Nah, di sini pertanyaan saya, gimana sih sebagai ketua pemimpin kelompok untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Adlia pertanyaannya. Boleh ditulis ulang via kolom chat pertanyaannya? Iya, Deka. Oke. Terima kasih, Adel. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau memang belum ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari kelompok 12 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Adlia, dipersilakan. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya.
Maaf untuk moderator, boleh diulangi lagi dah pertanyaannya? Oke, pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Baiklah, saya ulangi kembali. Dari salah satu kriteria dari kelompok adalah tujuannya itu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Namun terkadang ada anggota kelompok yang tidak bersemangat dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang konselor dalam mengatasi hal tersebut? Cara kita sebagai pemimpin kelompok ya, Adel, lebih tepatnya untuk mengatasi anggota kelompoknya yang tidak bersemangat dalam mencapai tujuan tersebut. Iya, Deka, benar. Oke. Baik, teman-teman, boleh bisa langsung dijawab pertanyaan dari Saudari Adlia. Kalau dari luar kelompok boleh nggak, Dek? Oke, boleh dipersilakan Saudari Cantika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu dan teman-teman belum bisa mengaktifkan kameranya karena terkendala sinyal di sini. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Adlia. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya di dalam suatu kelompok itu ada anggotanya yang merasa down atau semangat untuk mencapai tujuannya itu sudah menurun. Nah, kalau menurut saya itu mungkin sama seperti yang pertanyaan Elvi tadi, kan kalau perbedaan persepsi itu hal biasa dan misalnya ada anggota kelompok yang juga mengalami down atau ada kurang semangat gitu dalam mencapai tujuannya, itu menurut saya juga hal biasa dalam suatu kelompok, mungkin diakibatkan karena beberapa faktor dari dalam dan juga dari luar. Nah, jawabannya juga kalau saya mungkin sama kayak Melga tadi, bagaimana caranya biar supaya anggota kelompok kita ini bisa kembali semangat untuk mencapai tujuannya, yaitu kita adanya rasa empati. Jadi kan proses terbentuknya kelompok ini juga karena adanya perasaan senasib. Jadi kita tuh dalam kelompok itu adanya rasa senasib gitu. Jadi kalau misalnya anggota kelompok kita merasa down gitu juga, kita mungkin itu tadi ada rasa empati. Gimana ya kalau misalnya kalau aku juga ada di posisi dia kayak itu. Jadi ya kalau menurut saya kita juga harus kasih support gitu sama teman kita yang sudah mulai menurun gitu semangatnya. Dan dari materi saya juga ada pendapat lain tentang proses terbentuknya kelompok. Itu proses terbentuknya kelompok itu juga bisa disebabkan oleh bukan disebabkan, tapi memang sudah naluri dari manusia. Jadi naluri dari manusia itu memang hidupnya berkelompok-kelompok gitu. Jadi kan tadi anggotanya misalnya ada yang menurun gitu kan semangatnya. Jadi kalau menurut saya juga dalam anggota kelompok itu juga mungkin ada naluri juga gimana gitu buat anggota kelompoknya bisa semangat lagi, yaitu dengan cara berempati. Dan beda lagi anggota kelompok itu kalau dia sudah berbeda tujuan. Misal nih, yang tadi tujuan menurut saya kembali lagi dari proses terbentuknya kelompok itu sendiri. Jadi ya dia naluri, jadi ya A tujuannya tiba-tiba menjadi B, maka dia secara sendirinya kalau menurut saya dia juga akan memilih kelompok yang mungkin tujuan B itu. Jadi kembali lagi sih ke naluri itu. Mungkin itu saja, Deka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Cantika. Jawaban yang cukup memuaskan bagi kelompok kami. Baik, kepada teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan jawaban pertanyaan dari Saudari Adlia? Izin masuk, Deka, boleh? Oke, boleh dipersilakan Saudari Anggun. Izin menjawab pertanyaan dari Adlia. Saya akan sedikit menambahkan dari pernyataan yang diberikan Cantika tadi mengenai empati. Di sini juga saya menemukan bahwa menurut Muhyadi 2009 itu alasan pembentukan kelompok itu salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang dimana dalam pernyataan ini, di dalam suatu kelompok itu apabila kita
satu sama lain sudah sadar bahwa kita itu adalah bagian kelompok dan orang itu juga bagian kelompok, maka akan terbentuk sendiri rasa ingin saling menjaga seperti itu. Nah, contohnya seperti kita di dalam kelas ada. Nah, contohnya ada salah satu teman kita yang belum membayar UKT. Nah, pastikan dari salah satu kita akan berusaha membantu bagaimana cara dia bisa bayar UKT dan melanjutkan kuliah. Nah, itu juga bisa menumbuhkan rasa empati dan motivasi di dalam diri kita sendiri seperti itu. Nah, di dalam kelompok juga salah satu langkah dalam membentuk kelompok itu adanya motivasi. Yang dimana apabila dalam satu kelompok itu ada motivasi yang berbeda di setiap anggota, itu juga akan menumbuhkan dinamika dalam suatu kelompok itu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih pada Saudari Anggun. Pada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Persilakan, karena waktu kita masih ada. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita ke Adlia. Bagaimana, Saudari Adlia? Apakah jawaban dari teman-teman tadi sudah bisa dipahami? Baik, iya Deka sudah bisa dipahami jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Adel. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali nggak? Kayaknya belum ada. Oke. Bagaimana, Bu? Sepertinya teman-teman lagi belum ada pertanyaan kalau sekarang. Belum ada pertanyaan lagi ya, teman-teman? Belum, Bu, sepertinya. Yang kelas Palembang belum ada nanya nih. Adem-adem aja, adem ayem. Dari tadi yang nanya kelas Indralaya semua banyak. Yang disampaikan Bu Ratna itulah contoh yang diminta itu contoh Ibu Ratna itu ya. Ketika pasif apa itu contohnya itu. Ya dimotivasi, ditanya, itu kan itu salah satu strategi ini ketika anggotanya tadi tidak mencapai kan tujuannya tadi kan ini tadi ada dinamika kelompok. Nah, ketika tidak ada dinamika kata tadi, kenapa Palembang pasif? Nah, Ibu Ratna menyodorkan pertanyaan kan itulah contohnya. Contoh bahwa peran PK ketika anggotanya tidak punya dinamika, ditanya misalnya, oh gimana ya? Mana suaranya? Misalnya kan contoh itu, contoh konkret itu ya. Tidak langsung sudah dicontohkan oleh Bu Ratna. Oke, gimana Bu Ratna? Kembali ke moderator atau gimana ini kalau tidak ada lagi yang nanya? Kalau tidak ada lagi yang tanya, mungkin dicukupkan perkuliahannya, Bu. Disimpulkan aja, simpulkan coba ya. Ya, gimana kesimpulannya, moderator? Silakan disimpulkan. Yang minggu depan siap-siap nanti ya. Oke, baiklah teman-teman, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi untuk materi kita pada sore hari ini kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kita sebagai guru, calon guru bimbingan dan konseling ataupun konselor perlu untuk memahami materi ini karena pada dasarnya ketika kita akan terjun langsung ke sebagai guru BK ataupun konselor nantinya, ilmu ini akan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh yang baik, apalagi di dalam konseling kelompok seperti itu. Jadi supaya anggota-anggota dari dalam melaksanakan konseling kelompok tersebut tidak pasif, jadi kita sebagai seorang konselor harus belajar terlebih dahulu mengenai bagaimana cara untuk mengajak anggota kita menjadi lebih aktif, lebih interaktif, lebih aktif dan lebih objektif lagi dalam melakukan konseling kelompok seperti itu. Mungkin
kita cukupkan sampai di sini. Apabila kelompok kami ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian materinya, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada Ibu Rahmi dan Ibu Ratna telah menjelaskan, menambahkan, dan menyampaikan materi kepada kami pada hari ini. Kami akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 12 yang hari ini sudah menyajikan materi ya mengenai konsep kelompok. Nah, jadi teman-teman tadi sudah belajar mengenai konsep kelompok. Syaratnya untuk dikatakan sebagai suatu kelompok itu apa-apa saja, harus ada apa saja di dalam kelompok tersebut gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika menjadi PK pada praktiknya nanti di semester 7 itu nggak bingung lagi atau nggak kesulitan lagi ya ketika melihat kelompoknya pasif apa yang harus dilakukan gitu, nggak gimana ya bertanya-tanya gitu, nggak gitu lagi. Nah ya kita belajar teori dulu, nanti praktek atau latihan kita ya di semester depan ya di semester 7. Nah mungkin itu saja kalau dari saya. Dari Bu Rahmi ada tambahan lagi kah? Artinya sudah cukup, Mbak Ratna? Cukup ya, baik. Karena perkuliahan kita sudah selesai untuk hari ini. Diharapkan untuk teman-teman yang lain tetap berpartisipasi aktif ya, tidak menjadi pendengar saja. Dan kami berharap pun meskipun mendengar, dicatat, dipahami, dan juga nanti dijadikan bekal untuk teman-teman ke depannya sebagai seorang calon guru BK ya. Nah, siap-siap juga kelompok minggu depan yang membahas mengenai jenis kelompok ya, jenis kelompok dan apa tadi? Ada, saya buka RPS. Dan dinamika ya. Dinamika kelompok, Bu. Iya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai materi itu. Teman-teman yang tidak menjadi anggota, mungkin bukan tidak menjadi anggota kelompok ya, tidak terpilih, mungkin nanti kelompoknya untuk presentasi harus tetap mempelajari materi yang sama ya, jadi kita diskusinya bisa lebih aktif, jadi tidak hanya pasif menjadi pendengar saja, tapi juga menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, seperti itu ya. Baik, dari kami cukupkan sampai di sini, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Rahmi, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Saya off ya. Saya end.